Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagiku. Pengorbanan-Mu yang mulia Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, Kau yang memberi kehidupan, Kau yang beri kasih-Mu. Ku bersyukur. Hidup ayo syadaranabu, Inabayo syadarana bayo syande. Terpujilah nama-Mu buat kasih-Mu. Inabayo syadarana bo, Inabayo syadarana ba. Jesus, layaklah
Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Namanya Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau layak menerima penghormatan dari kami ya Tuhan. Di hari yang baru ini, di pagi hari yang baru ini, hanya nama-Mu lah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan di atas segalanya. Tuhan, sebentar kami akan memulai saat teduh kami. Berkati ya Tuhan setiap firman yang akan kami renungkan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, menjadi pemulihan bagi kami, dan menjadi pertolongan bagi kami. Karena kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hadirlah dalam setiap saat teduh ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang sekali berjumpa kembali kita dalam cara saat teduh ini. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini menjadi awal yang baru bagi kita, menjadi semangat yang baru bagi kita, dan sukacita yang baru bagi kita di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan membuka firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ke 21. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan merenungkan tentang kuasa dan mujizat kebangkitan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita
memiliki Tuhan yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam Dia kita menaruh pengharapan kita. Di dalam Dia kita menaruh segala kerinduan kita dalam hidup ini, yaitu di dalam namanya, Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, di masa yang lampau, murid-murid Tuhan Yesus berulang kali dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan kemudian akan diserahkan kepada orang Romawi untuk disesah dan disalibkan. Namun pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. Pada waktu itu, murid-murid tidak ada yang berani bertanya, bahkan tidak mengerti apa maksud dari Tuhan Yesus katakan pada saat itu. Ketika saat itu terjadi, ketika penderitaan Tuhan Yesus terjadi, ketika proses penyalipannya terjadi, murid-murid pada waktu itu takut. Murid-murid pada waktu itu gentar. Apa yang terjadi? Guru yang mereka kasihi, guru yang mereka sangat hormati, Mesias, anak Allah, janji yang sudah mereka rindukan bertahun-tahun, bergenerasi demi generasi, pada akhirnya di mata mereka sendiri, itu disesah, disalibkan, dan mati. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, saya hendak mengajak pada saat itu ya, mereka hilang pengharapan. Mereka tidak tahu lagi harus kemana. Mereka hidup dalam ketakutan. Ketika guru mereka mati, ketika rabi yang mereka hormati, yang mereka kasihi mati, mereka kabur semua, mereka bersembunyi, mereka takut dari kejaran-kejaran orang Yahudi, dan mereka takut dari kejaran-kejaran orang Romawi. Mereka bersembunyi dalam ketakutan. Tetapi pada saat itu ketika mereka telah merayakan Paskah, dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berulang kali kepada murid-murid, kepada orang-orang, dan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana respon mereka waktu itu? Mereka terkejut, mereka takjub, mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya, dari kondisi mereka yang takut, dari kondisi mereka yang penuh kekalahan, tiba-tiba ketika dikonfirmasi, ketika dikuatkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mendapat semangat yang baru, mereka mendapat pengharapan yang baru, sukacita mereka meluap, mereka tidak takut lagi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa engkau harus menunggu lagi karena aku akan baptis engkau dengan roh. Dan ketika Pentakosta terjadi di kamar loteng, mereka menjadi luar biasa berani bersaksi. Dan mereka tidak takut lagi, intimidasi pun tidak takut lagi mereka. Bahkan Petrus dan Yohanes berani bersaksi di depan orang-orang yang tadinya mereka lari dari, yaitu mereka lari dari kejaran orang-orang Yahudi. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Adakah pada saat ini engkau sedang mengalami ketakutan dalam hidupmu? Adakah saat ini engkau sedang putus asa dalam hidupmu? Banyak masalah, engkau tidak tahu jalan keluar di mana. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah yang hidup. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Ia telah mati dan bangkit. Dan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Ia bangkit dari kubur. Dan seperti yang dikatakan di ayat yang 20, yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan sebagai orang mati. Kebangkitan adalah simbol dari pengharapan baru, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Tuhan kita adalah simbol dari keselamatan, sukacita, pengharapan yang baru. Jika engkau saat ini tetap setia dalam Tuhan Yesus, jika engkau saat ini tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, apapun masalah yang sedang kau hadapi, keputusasaan yang sedang kau hadapi, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu tidak hanya pada saat ini saja, tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah ketika kita pun sudah mati, kita akan dibangkitkan untuk bertemu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
mungkin saat ini kau juga sedang kehilangan orang yang kau sayangi, ketahuilah, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pengharapan supaya kita sama-sama bertemu dengan Dia kelak, dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dan Ia akan menjemput kita di awan-awan. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan cuma pengharapan pada saat ini saja, tapi di dunia yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, kebangkitan Tuhan Yesus adalah simbol pengharapan kita juga. Jadi kuasa roh yang telah membangkitkan Dia juga akan membangkitkan engkau. Saat ini rohanimu yang mati akan dibangkitkan. Saat ini masalahmu yang saat ini sedang mendera engkau akan dipecahkan. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID. Bertahanlah Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan membuat kita menang dari segala masalah, dari segala pencobaan. Tetap berharap pada Dia, tetap berpegang teguh kepada Dia, dan tetap memiliki pengharapan yang baru di dalam Dia. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, selamat memulai aktivitas yang baru, selamat memiliki pengharapan yang baru. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu beserta dengan engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Syakana ya Rabba, syakana ya Rabba, dada syikana ya Rabba. Hinggana ya Rabba, syakana ya Rabba, kana dada syikana ya Rabba. Tuhan, ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah mati bagi dosa kami, namun Engkau juga bangkit bagi kehidupan kami yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di hari ini kami mengucap syukur, di hari ini kami boleh mengingat lagi ya Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu adalah pengharapan yang kuat bagi kami, sauh yang kuat bagi jiwa kami, di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kuasa dosa dan maut tidak akan sanggup memisahkan hubungan kami dengan Engkau. Tidak ada yang sanggup untuk memisahkan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi kami, bagi orang-orang kami, bagi setiap keluarga kami, bagi setiap kota kami, bagi setiap bangsa kami. Kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak akan mustahil bagi Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, transformasi Indonesia, transformasi bangsa dan negara ini pasti akan terjadi di dalam nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan dosa. Engkau juga ya Tuhan yang sanggup memulihkan ya Tuhan bangsa kami, kota kami, keluarga kami, lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu jadi, visi-Mu akan tergenapi ya Tuhan. Bahwa setiap suku, bangsa, dan bahasa akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.